Oke, kita lanjutin alur cerita dari manhwa Egg of Terror yang part ke-17. Langsung saja masuk ke ceritanya. Sebelumnya, Lin Feng sudah menemukan satu pecahan jiwa Tongtong dan melanjutkan perjalanan menuju ke Kastil Mawar di markas besar Master Hantu. Nenek Die sudah menerima info kalau Lin Feng menyelamatkan satu kota dan katanya itu tidak mengejutkan dan mendoakan perjalanan Lin Feng berjalan baik. Sementara itu di gurun, Lin Feng sudah 2 hari berada di gurun yang penuh dengan reruntuhan. Lin Feng bertanya apakah itu benar arahnya ke sini. Lin Feng tidak bisa melihat hantu pun di sini. Isuna membenarkannya, gurun ini tidak ada manusianya, jadi hantu tidak menganggap tempat ini berharga. Berjalan sedikit dan mereka akan sampai di kerajaan piramida. Menurut Tut, kerajaan piramida belum sepenuhnya ditempati pasukan malaikat. Isuna tahu beberapa pelabuhan di utara di mana Lin Feng bisa menyeberangi lautan ke benua Eropa. Lin Feng meminta Zuan Hua menjaga kuda hantu agar tetap berjalan, sementara Lin Feng akan menemui Ratu Yuhue di wilayah hantunya. Zuan Hua menggantikan posisi Lin Feng dan memberi kuda hantu makanan. Lin Feng sudah masuk ke wilayah hantu Yuhue dan bertanya apakah Ratu Yuhue sudah terbiasa dengan tubuh manusia. Yuhue begitu senang Lin Feng mendatanginya dan pemulihannya hanya tinggal 40%. Yuhue berdiri dan mencoba untuk berjalan, tapi dia tidak sengaja menginjak gaunnya dan malah terjatuh. Lin Feng dengan cepat membantu Yuhue agar tidak terjatuh. Yuhue berterima kasih ke Lin Feng dengan bicara yang belum lancar. Yuhue memperlihatkan kalau dia sudah bisa memanggil Phoenix sekarang. Tapi itu masih belum stabil dan Yuhue khawatir tidak akan banyak membantu Lin Feng dalam pertarungan. Lin Feng memuji Yuhue yang belajar dengan cepat. Tapi Yuhue masih berpikir itu tidak akan cukup membantu Lin Feng dengan segera. Lin Feng bilang jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Pulihkan saja dengan perlahan dan Lin Feng baik-baik saja. Lin Feng mengambil dimsum dan mengawarkan itu ke Yuhue. Yuhue mencoba memakannya dan bertanya apakah begini caranya memakan sesuatu. Lin Feng tersenyum senang melihatnya. Saat itu Jiang Wei muncul dan bilang sesuatu. Lin Feng kembali keluar dan bertanya apa yang ditemukan Jiang Wei. Jiang Wei menemukan pasukan hantu muncul di 5 km dari utara. Lin Feng mengikuti Jiang Wei dengan menaki lukisan hantu dan menyembunyikan keberadaannya. Lin Feng sudah melihat gerombolan yang ada di bawah. Itu adalah kelompok yang besar dan punya perlengkapan lengkap, seperti seorang kesatria di zaman dulu. Lin Feng bertanya apakah itu mungkin pasukan malaikat. Jiang Wei membenarkannya. Kemungkinan mereka bepergian ke arah utara yang berbeda dari arah Lin Feng. Lin Feng akan terus pada rencananya dan tanpa menarik perhatian malaikat. Isuna bilang di ujung sana perbatasan piramida dan mereka sudah waktunya pergi ke bekas situs istana. Mungkin ada rahasia tersembunyi tentang Tut. Kerajaan piramida Dumiro. Lin Feng sudah sampai di sana dan melihat kota yang dulunya ibu kota kerajaan piramida sudah hancur dan seluruh kota tidak ada manusia yang terlihat. Semuanya hantu. Isuna menjelaskan manusia di kerajaan piramida dibantai sama Tut saat di awal 60 tahun yang lalu. Lin Feng menerima info dari nenek Die, Tut masih di benua timur dan tidak ada niatan kembali ke benua barat. Jadi ini adalah kesempatan bagi mereka untuk menjelajahi tempatnya. Setelah itu mereka sampai di pintu belakang istana. Di dalamnya ada lorong mengarah langsung ke bawah tanah. Saat Lin Feng akan mendekatinya, muncul bayangan hitam yang berbentuk mulut hewan buas, ingin menerkam Lin Feng. Beruntung Zuan Hua dengan cepat membawa Lin Feng mundur ke belakang agar tidak termakan. Yang muncul adalah Anubis, hantu tingkat mimpi pertama. Dan Anubis ini adalah bawahan Tut. Lin Feng meminta Zuan Hua untuk pergi. Anubis tidak membiarkan Lin Feng kabur dan terus mengejarnya. Saat itu Lin Feng mempunyai ide yang brilian untuk tidak mengalahkan Anubis dengan tangannya sendiri. Lin Feng meminta Zuan Hua terbang ke pasukan malaikat.
yang memang tidak jauh dari sana. Dan Anubis pun terus mengikuti Lin Feng. Lin Feng penasaran siapa dari mereka yang lebih kuat, pelayan Tut atau pasukan hantu malaikat. Beastmaster Race, Dewa Iblis, Legium Malaikat, hantu mimpi tingkat pertama. Mengetahui adanya serangan musuh di belakangnya, Lin Feng yang sudah mengantar Anubis ke sana langsung meminta Zuan Hua menggunakan flash pergi jauh dari sana. Lin Feng sudah pergi dari sana agar tidak ikut-ikutan pertarungan. Anubis sangat kaget melihat itu dan sadar kalau sudah dijebak lawangnya. Reis menyuruh bawahannya menyerang Anubis yang datang, dan setelah itu terjadilah adu hantam antara pasukan Anubis dan Beastmaster Reis. Lin Feng senang dan akan menunggu siapa yang menang di antara mereka, dan setelahnya mengambil keuntungan dari sana. Anubis mengeluarkan senjata sabitnya dan mencobai kebodohannya. Reis juga tahu Anubis itu dari piramida dan tahu hantu dari piramida itu memang suka mencari kematiannya sendiri. Lin Feng tersenyum melihat dua hantu itu yang cukup kuat. Anubis dengan pasukan mumi dan serigala buas, sementara Reis dengan pasukan kesatria dan beast. Kedua pasukan itu sudah mulai bertumbuk. Sementara itu, Lin Feng lagi enak makan es krim, apalagi lebih enak disuapin Zuan Hua. Mumi raksasa dengan mudah menghancurkan lawannya dengan palu besarnya. Saat itu ada seekor gagak di kepalanya yang membacakan mantra berasal dari Reis. Mantra itu masuk ke kepalanya dan membuat mumi besar ini berganti pihak. Dia mulai melawan mumi pasukan Anubis. Anubis tidak tinggal diam. Dia menyerang kepala makhluk buas Reis, tapi senjata sabitnya langsung hancur saat menabrak kepala monster Reis. Anubis juga kaget dan bingung. Dia juga melihat bawahannya malah berhenti bergerak dan menerima semua serangan dari pasukan malaikat. Lin Feng yang melihat itu tahu Reis punya kemampuan yang mirip dengan King Chu. Dia bisa mengendalikan kesadaran lawan. Reis bilang menyukai Anubis dan akan mengambilnya. Reis menyuruh buaya besar itu untuk memakan Anubis. Anubis bisa menahan gigitan buaya besar itu, tapi dia kalah kuat dan langsung termakan dan masuk ke perut sang buaya. Reis menyukai rasanya dan hantu yang umurnya sudah tua katanya lebih enak. Saat itu, Reis menyadari ada satu lagi yang jauh di sana. Dia mengarahkan buayanya menuju ke Lin Feng yang dari tadi mengamati saja. Saat sudah ditemukan, Lin Feng tidak panik karena dari awal pertarungan itu, King Chu sudah memulai analisa dan itu sudah terlambat. Analisa King Chu sudah di angka 100%. Ketukan ikan kayu mulai tersebar di seluruh pasukan malaikat. Semua hantu itu berbalik menyerang tuannya. Reis melompat untuk menghindari serangan mereka sambil membuat sebuah sihir. Dia tidak mempercayai apa yang terjadi. Lin Feng bilang perlakukan orang dengan cara yang sama seperti orangnya. Lin Feng menyuruh Jiang Wei mengalahkannya. Jiang Wei ingin melilit Reis dengan lukisan hantu. Tapi Reis dengan mudah menyelesaikan mantranya dan teleportasi ke rumahnya untuk kabur. Beast Reis menghilang mengikuti masternya. Sementara untuk pasukan malaikat masih di sana. Entah diapakan sama Lin Feng, tapi sepertinya dia tidak tertarik dengan mereka dan ingin segera pergi ke istana Tut. Setelah itu pun dia sudah berada di reruntuhan istana Tut. Lin Feng sudah di dalamnya dan dengan mudah mengalahkan mumi yang tersisa masih berjaga di sana. Setelah menghilangnya Anubis, mumi di istana ini mudah diatasi. Isuna bilang tangga di sebelah kanan mengarah langsung ke ruang bawah tanah Tut. Lin Feng sudah dibawa. Zuan Hua menggunakan Ghost Flame menjadikannya penerangan. Isuna bilang disinilah dia melihat Tut memanggil Shadow. Pasti ada rahasia di sini. Lin Feng menemukan banyak sekali harta karun Tut. Dan ini sangat bagus untuk Lin Feng berikan kepada Yan Yan dan yang lainnya. Lin Feng meminta semua hantunya, ada banyak rahasia di sini dan mari cari bersama. Jiang Wei menemukan sebuah dinding dengan mantra.
Dia melihat ada bukaan kecil dan bilang ke Lin Feng kalau itu pasti ada di sini. Di dalam sana ada ukiran pohon seperti silsilah keluarga. Isuna bilang ini adalah kuil keluarga kerajaan. Hanya Fir'aun yang bisa masuk. Silsilah dan informasi ini tiap individu termasuk Tut akan dicatat di sini. Lin Feng menemukan sesuatu, tidak ada catatan mengenai token jiwa di sini. Dan secara teori, jika ada kerusakan pada token jiwa, maka akan memberikan kerusakan dan melemahkan kekuatannya. Ada 3 token jiwa, tongkat Horus, patung Black Panther, dan batu Zamrud yang harus mereka temukan untuk membangkitkan Tong Tong, tapi ketiganya tidak ada di sini. Isuna bilang harta sepenting itu pasti disimpan di makam Tut. Ada satu tempat lagi. Setiap Fir'aun membangun makam pada masa pemerintahannya, jadi dia bisa bereinkarnasi dengan baik setelah kematian. Jadi Isuna mengunjunginya ketika masih kecil. Lin Feng bergegas dan bersemangat menggali makam. Mereka sampai di makam Fir'aun lainnya yang tentu saja berupa piramida. Lin Feng dengan mudah melewati setiap rintangan dan jebakan. Ling Duo berhasil menemukan patung Black Panther, dan Lin Feng juga menemukan batu Zamrud dari salah satu makam. Sementara untuk tongkat Horus, itu mungkin adalah tongkat yang digunakan Tut saat itu yang membuat Tong Tong mati. Lin Feng senang akhirnya mendapatkan hasil dari penjarahannya. Saat itu, Lin Feng melihat dan bertanya apa yang dilihat sama Jiang Wei. Jiang Wei berdiri di depan sebuah menara batu. Itu adalah prasasti, pencatat sejarah dan bencana. Setelah membaca catatan itu, Lin Feng kesal. Semua bencana ini ditulis dan menyalahkan keluarga Isuna. Isuna juga tampak sedih melihat nasib keluarganya yang dijadikan kambing hitam. Lin Feng tiba-tiba meninju prasasti itu. Dengan kekuatannya, prasasti itu langsung hancur dan rata dengan tanah. Isuna kaget melihatnya. Kata Lin Feng, warisan sejarah ribuan tahun. Terus kenapa? Warisan sejarah yang memutarbalikkan fakta itu tidak layak ada di dunia. Lin Feng menyuruh Jiang Wei segera meratakan tempat itu. Jiang Wei menjatuhkan reruntuhan kota dari lukisan hantu dan menghancurkan tempat itu sekaligus makam Tut. Setelah itu, Lin Feng kembali meneruskan perjalanannya dan bersumpah pertemuan berikutnya dengan Tut akan menjadi abu. Setelah beberapa lama, Jiang Wei bertanya ke Lin Feng apakah dia mau istirahat. Kata Lin Feng tidak. Race sebelumnya lolos, pasti dia sudah melaporkan itu ke malaikat. Dan mereka yang memulai itu harus segera pergi ke benua barat. Lin Feng dengan cepat melewati gurun. Saat itu komunikatornya berbunyi. Satelit menunjukkan bahwa ada banyak energi hantu di depannya dan ada sebuah penghalang yang mengelilingi kota. Isuna bilang itu seharusnya adalah pelabuhan Ari. Jiang Wei akan pergi ke sana dulu dengan skill tersembunyi, melihat keadaannya. Di sana terlihat kota pelabuhan Ari yang banyak bangunan bagus dan masih utuh. Ada juga tembok emas yang menghalau hantu. Jiang Wei sudah kembali ke Lin Feng dan mengatakan pelabuhan itu sudah ditempati pasukan hantu malaikat dan hanya masalah waktu malaikat itu bisa mengambil alih seluruh kerajaan piramida. Selain pasukan hantu, ada juga master hantu di pelabuhan, tapi mereka itu melayani malaikat. Banyak kapal barang malaikat yang mengirim perbekalan ke setiap wilayah. Lin Feng mengetahui kalau malaikat itu sedang bermain catur besar-besaran, dan Lin Feng sebaiknya mengamati itu secara diam-diam. Dan setelahnya, di pelabuhan Ari, pasukan malaikat berteriak ke para pekerjanya. Kalau tidak ingin mati, cepatlah bergerak. Salah satu pekerja di sana adalah Lin Feng yang berpura-pura agar tidak ketahuan. Lin Feng mengangkut perbekalan masuk ke dalam kapal. Dari sini saja Lin Feng sudah bisa merasakan besarnya kekuatan malaikat. Sistem mendeteksi ada pecahan jiwa Tong Tong. Lin Feng senang dengan kejutan itu. Saat itu Lin Feng langsung menjatuhkan perbekalan yang dia bawa dan pergi mencari pecahan jiwa Tong Tong.
Pancaran jiwa itu semakin kuat dan mengarah ke salah satu kapal lainnya. Saat itu ada satu tembakan. Nama orang ini adalah Goldtooth. Panggil saja Gigi Emas. Dia punya kapal dan membanggakan kapalnya itu. Agar banyak orang yang ikut masuk ke dalam kapalnya menuju ke benua barat. Di dalam hatinya dia senang. Dalam hatinya dia kesal. Jumlah budak yang diangkut kali ini tidak banyak dan harus mencari lebih banyak lagi. Dia menembakkan satu peluru ke bawah dan bertanya ke mereka apakah ada yang ingin datang dan bekerja di kapalnya. Banyak orang yang ingin bekerja dengan gigi emas, termasuk Lin Feng yang sudah naik ke kapalnya dan tidak menyangka akan dengan mudah menaiki sebuah kapal yang menuju ke benua barat. Kapal Kapten Gigi Emas sudah berlayar dan menuju ke benua barat. Setelah itu, di kabin tenaga kerja, Lin Feng bertanya ke salah satu pekerja senior di sana tentang kondisi tempat malaikat. Pekerja ini manusia dan dia sudah pasrah akan hidupnya suatu hari nanti hanya dijadikan makanan malaikat. Lin, kapten dan awak kapal semuanya itu vampir dan kaptennya gigi emas itu kuat. Lin Feng harus mencari pecahan jiwa Tong Tong secara diam-diam. Kalau tidak bisa menemukannya, Lin Feng hanya perlu mengontrol kapten dan mengambil alih kapal. Setelah itu, Lin Feng bekerja sebagai pramusaji dan menyajikan makanan ke penumpang kapal. Dia melihat lautan yang begitu indah dan memikirkan Tong Tong yang pasti akan senang melihatnya juga. Saat itu, dia mendengar teriakan busuk. Dia menoleh dan melihat ada anak kecil dengan rantai di lehernya. Di situ juga ada babi yang marah pada budak yang tidak bisa melakukan pekerjaan dengan benar. Anak ini meminta maaf pada si babi. Lin Feng terpaku melihat anak sekecil itu sudah menerima penderitaan. Si babi yang marah langsung mengarahkan pisaunya ke anak itu. Lin Feng tidak tinggal diam. Dia menahan tangan si babi dan membuat babi ini kesakitan. Apa hubungannya sepatu boot dengan masakanmu? Tidak heran jika kau membuat makanan babi dengan kepala babimu itu. Si babi ini langsung terjatuh. Lin Feng terpaksa membuat masalah yang padahal hanya ingin diam-diam saja. Kapten Gigi Emas datang bersama pasukannya. Dia bertanya siapa yang berani menyakiti kokinya. Lin Feng tahu tidak ada jalan lain dan meminta para hantunya agar bertarung tidak sampai menghancurkan kapal. Isuna dan Jiang Wei bilang iya. Tapi saat itu ada sebuah lubang di atas yang mengeluarkan banyak sekali koin emas. Lin Feng kaget apa itu sebenarnya. Dia melihat koin emas itu ada ukiran malaikat. Lin Feng tidak menyangka pasukan hantu malaikat juga mengeluarkan koin hantu, sama seperti penguasa kota hantu di benua timur. Saat itu datang pria muda yang mengatakan tolong beri jalan. Dia yang memberikan koin emas itu dan mengatakan itu adalah koin hantu atas kompensasi kematian budakmu atas nama saudara itu sambil menunjuk ke Lin Feng. Kapten Gigi Emas senang ada tamu kaya raya di kapalnya dan harus mengambil kesempatan untuk menguras semua uangnya. Gigi Emas mengatakan koki itu sangat hebat dan kalau dia mati, dia tidak akan bisa menikmati makanan enak sekali lagi. Jadi setidaknya harganya 1000 koin hantu. Pria ini membuka sakunya lagi. Dari dalam muncul tumpukan koin hantu yang katanya, silakan periksa, setidaknya itu ada 50 juta koin hantu. Gigi Emas dan bawahannya sangat senang mendapatkan harta sebanyak itu. Setelahnya, di kabin tenaga kerja, Lin Feng berterima kasih ke pria itu dan akan mengembalikan uang itu padanya nanti. Pria ini tidak masalah dan itu hanyalah uang yang sedikit. Nama orang ini adalah Lin Yu. Dia pengusaha paruh waktu yang merupakan master hantu juga dan ingin pergi ke Eropa. Lin Feng memperkenalkan namanya Feng Lin, cuma dibalik saja. Dia bilang, aku hanya seorang budak dengan sedikit kekuatan. Lin Feng pura-pura dulu karena Lin Yu ini sepertinya bukan manusia biasa. Lin Yu pergi dan tidak akan mengganggu Feng Lin. Datang saja ke kabin VIP untuk mencarinya. Kalau Lin Feng membutuhkan bantuan Lin Yu.
Dalam hati dia penasaran siapa itu Feng Lin. Sedikit kuat katanya, padahal tangan vampir itu tidak mudah dipatahkan. Tapi Feng Lin dengan mudah mematahkannya. Dia penasaran siapa sebenarnya Feng Lin. Beberapa saat setelahnya, anak ini membuka mata dan melihat sosok bayangan Lin Feng. Dia begitu ketakutan dan trauma dengan orang yang lebih besar darinya. Lin Feng menenangkan anak itu. Nama anak ini adalah Elvi. Dia berterima kasih ke Lin Feng yang sudah menyelamatkannya. Dia bercerita sejak dijual sebagai budak, tidak ada satupun orang yang membantunya. Lin Feng menenangkannya sekali lagi dan mengatakan tidak akan ada lagi yang menindas Elvi. Kapal itu terus berlayar ke benua barat. Di malam harinya, Lin Feng bergerak untuk mencari pecahan jiwa Tongtong yang ada di kapal. Saat itu, Lin Feng melihat Lin Yu. Dia mengangkat tangannya dan mengatakan tidak punya niat buruk. Lin Yu tidak tahu apa yang dicari Lin Feng, tapi dia akan merahasiakannya karena dia suka berteman dengan orang lain dan jika Lin Feng butuh bantuannya bilang saja. Lin Feng mengerti dan Jiang Wei pun menyarankan menggunakan uang Lin Yu untuk membantu beberapa urusan mereka. Lin Feng mengatakan tujuannya ke Lin Yu dengan alasan mencari token hantu yang tidak tahu apa bentuknya. Lin Yu paham dan besok dia akan membeli semua token hantu di kapal ini, entah ini bercanda atau tidak. Pokoknya setelah itu di pagi hari, Lin Feng terus mencari pecahan jiwa Tongtong ke seluruh kapal. Sementara Lin Yu juga membantu Lin Feng dengan membeli token hantu di sana. Di kabin juga akan selalu ada perjamuan atau pesta yang dilakukan Lin Yu agar Lin Feng dengan aman mencari pecahan jiwa Tongtong di seluruh kapal. Beberapa lama mencari, mereka belum menemukan apa yang dicari Lin Feng. Elvi bilang ingat sesuatu, tapi dia tidak tahu apakah ini akan membantu. Sebelumnya dia mengepel kapal. Ada satu kabin di bawah kapal yang sering dikunjungi awak kapal, dan Elvi tidak diperbolehkan masuk atau membersihkannya. Elvi penasaran dan diam-diam membuka pintu kabin tersebut. Tapi di dalamnya tidak ada apapun di sana. Lin Yu bilang, ayo periksa kabin itu malam ini. Dan di malam harinya, di depan kabin, Lin Feng akan masuk terlebih dulu dan tugas berjaga akan diserahkan ke Lin Yu. Lin Feng sudah berada di dalam kabin. Token Tongtong menunjukkan tanda yang semakin kuat. Lin Feng membuka satu tombol dan ada satu pintu kecil yang terbuka. Sistem bilang Lin Feng berhasil menemukan objek jiwa kotak musik rusak. Apakah Lin Feng mau mengambilnya? Tentu saja Lin Feng menerimanya. Dan sama seperti sebelumnya, Lin Feng juga melihat kenangan masa lalu Tongtong yang saat ini berada di kapal juga. Tongtong belajar banyak dari Edward tentang dunia yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Edward juga berjanji akan mengajak Tongtong ke taman hiburan. Edward di dalam hati tidak pernah menyangka akan mempunyai cucu di usianya yang sudah tua. Lin Feng sangat senang melihat bagaimana Edward memperlakukan Tongtong seperti cucunya sendiri. Saat itu Tongtong terlihat kesurupan, matanya menyala merah. Edward panik saat roh jahat di tubuh Tongtong bangkit lagi. Edward berhasil menahannya dan menenangkan Tongtong agar bisa mengendalikan roh jahat. Tongtong akhirnya berhasil menahan roh jahat itu. Lin Feng melihat Edward bisa menahan roh jahat yang mengamuk di tubuh Tongtong. Tongtong meminta maaf kepada kakeknya dan menangis. Edward bilang tidak masalah. Setelah itu terlihat Edward sedang menerima pengobatan karena ada luka gores di tangannya. Rekannya menyarankan segera mengatasi Tongtong yang sudah beberapa kali mengamuk. Edward bilang tidak apa-apa. Dia bisa menahannya dan sampai melakukan ritual pengusiran tingkat lanjut di Kastil Mawar nanti. Setelah itu Edward masuk ke dalam kamar Tongtong, di mana Tongtong terlihat masih sedih dan merasa bersalah. Edward membawakan sebuah mainan ke Tongtong untuk menghiburnya. Tongtong penasaran apakah itu. Mainan itu mengeluarkan musik indah yang menemani kesedihan Tongtong. Tapi saat itu tiba-tiba saja Tongtong menoleh ke belakang dengan mata merahnya.
ada sebuah serangan yang membuat lubang di kamar. Edward memeluk Tong-Tong agar tidak terkena serangan itu. Dia juga dengan cepat menembakkan pistolnya dan tembakannya itu berhasil mengenai tubuh roh jahat yang masuk. Edward bilang kali ini dia selamat berkat Tong-Tong. Setelah itu kenangan Tong-Tong selesai dan Lin Feng menyimpulkan setelahnya Tong-Tong pasti berada di kastil Mawar. Saat itu Lin Feng merasakan angin berembus di bawah karpet. Dia membuka apa yang ada di bawah karpet. Dan ternyata benar ada satu ruangan lain di bawahnya. Lin Feng memberitahu Elfie dan Lin Yu. Elfie bilang tidak pernah mendengar ada tempat seperti ini. Lin Feng bilang akan turun dan melihat apa yang dibawa. Sampai di bawah, Lin Feng melihat ada wanita yang terikat rantai. Lin Feng langsung berteriak marah, dasar vampir sialan. Mendengar suara teriakan dari Lin Feng, Lin Yu dan Elfie segera turun melihat apa yang terjadi. Keduanya sudah turun dan melihat apa yang dilihat Lin Feng. Di sana banyak wanita dengan posisi yang sama terikat rantai. Wanita ini memohon tidak membunuhnya. Elfie mendekatinya sampai membuat wanita ini ketakutan. Elfie menenangkannya dan dia tidak bersama si kapten. Dia datang untuk menyelamatkannya. Wanita itu bertanya apakah itu benar. Lin Feng segera menolong mereka. Dia sangat marah banyak wanita yang sampai hamil di sini. Semua wanita itu dibebaskan dari rantai. Lin Yu bilang semua wanita ini mengalami banyak luka. Lin Feng mengeluarkan alat medis yang dia temukan barusan dan segera memberikan pengobatan pertama ke mereka. Wanita ini berterima kasih ke Lin Feng yang datang menolongnya. Lin Feng bertanya kenapa mereka ada di sini. Wanita ini bilang mereka ini adalah paranormal yang ditangkap vampir dari berbagai tempat. Mereka dikatakan akan dikirim sebagai istri vampir di istana keluarga vampir negara Romawi. Tapi vampir di kapal ini sering masuk ke dalamnya dan berbuat keji ke mereka. Mendengar penderitaan mereka membuat Lin Feng sangat murka. Dia bertanya apakah ada cara untuk menyelamatkan mereka tanpa mengganggu perjalanan. Lin Yu bilang serahkan padaku. Besok harinya, Lin Yu menjalankan rencananya dengan membuat para awak kapal termasuk Kapten Gigi Emas terlena pada uangnya dan minuman. Mereka begitu senang, gila karena uang dan meminum semua alkohol sampai tepar tak berdaya. Lin Yu bilang sudah menggunakan kemampuan uang dan berhasil menghubungi Aussie Family Club dan mereka mengirim armada untuk membawa gadis-gadis itu pulang. Malam harinya terlihat Elfie mulai mengantarkan para korban untuk keluar dari kapal. Tapi saat itu ada satu awak kapal yang sadar dan memergoki mereka. Ada sabetan yang berhasil melumpuhkan awak kapal itu dari belakang. Itu Lin Feng yang dengan mudah mengalahkannya. Dan Lin Yu semakin yakin kalau Lin Feng bukanlah orang sederhana. Saat itu banyak kapal lain yang mulai mendekat. Itu adalah armada yang dikirim untuk menyelamatkan para korban. Semua wanita ini mulai diturunkan satu persatu. Lin Feng bilang ke Elfie sudah memberitahu mereka untuk merawatnya. Elfie memberikan ucapan perpisahan dengan Lin Feng. Karena tujuan Lin Feng belum sampai di sini saja. Elfie tidak akan pernah melupakan kebaikan Lin Feng seumur hidupnya. Lin Feng melihat kapal-kapal itu sudah mulai menjauh dan Lin Yu bilang jangan khawatir, mereka sudah aman. Saat itu terjadi getaran hebat pada kapal. Lin Yu bilang ini terjadi di bawah kapal. Ombak mulai intens, ada suara nyanyian yang merdu dan membuat semua yang mendengarkan terpesona, termasuk Lin Feng yang juga terpengaruh. Beruntung mental Lin Feng kuat dan langsung tersadar. Jiang Wei bilang ini adalah nyanyian ilusi. Lin Feng membangunkan Lin Yu yang juga terpengaruh nyanyian itu. Lin Feng melihat ada duyung yang bernyanyi di atas batu. Awak kapal juga terpengaruh dan keluar dari kapal untuk menuju ke arah nyanyian berasal. Duyung-duyung ini terlihat menawan dan terus menyanyikan lagu, menarik mangsanya. Kapal Lin Feng menuju ke arah duyung itu.
Duyung ini tidak berhenti untuk menyanyikan lagunya agar menarik sang kapten gigi emas mengarahkan kapalnya menuju ke para duyung. Kapal ini ternyata menuju ke pusaran air besar yang disiapkan duyung untuk menjebak mangsanya. Karena pusaran air itu yang begitu kuat membuat kapal besar gigi emas terbelah menjadi dua. Lin Feng dan Lin Yu yang di atas kapal terjatuh dari kapal. Jiang Wei bergegas menyelamatkan Lin Feng dengan menggunakan wilayah hantunya. Lin Feng bertanya, di mana Lin Yu? Terlihat Lin Yu juga berhasil selamat berkat hantunya. Lin Yu dengan wilayah hantunya mendekati Lin Feng. Lin Feng tidak menduga kalau Lin Yu juga punya kekuatan seperti itu. Lin Yu bersyukur hampir saja hidupnya selesai dan beruntung mempunyai Zhu Jiang. Nama hantunya adalah Zhu Jiang, hantu abis tingkat kedua. Lin Yu melihat ke depan dan bertanya apakah itu sebuah kota. Lin Feng bingung bagaimana ada kota di dasar laut dan mungkin itu hanyalah tumpukan batu. Nyanyian duyung terus terdengar. Bahkan dampak nyanyian itu lebih efektif lagi saat berada di dalam lautan. Para duyung menyelam, mencari mangsanya untuk dimakan. Ini adalah wujud duyung kalau sudah tidak peduli dengan penampilan. Duyung ini membuat pusaran air yang banyak untuk mengalahkan Lin Feng dan Lin Yu. Lin Feng meminta Xuanhua menggunakan flash. Lin Yu senang mereka berhasil selamat. Tapi nyanyian duyung tidak hanya efektif kepada manusia, tapi juga berefek ke hantu. Jiang Wei, Xuanhua, dan Su Jiang tampak sudah terkena ilusi. Jiang Wei terus berusaha agar terlepas dari ilusi itu. Pusaran air itu semakin besar membuat keadaan semakin kacau. Terlihat Kapten Gigi Emas berhasil selamat dan bangga dengan kekuatannya. Tapi dia melihat sekelabet bayangan mendekatinya. Itu adalah para duyung yang dengan sangat cepat membelah tubuhnya menjadi dua. Dan setelahnya para duyung menikmati hidangan. Lin Feng dan Lin Yu semakin terpojok. Wilayah hantu memang bisa menahannya, tapi itu tidak akan bisa bertahan lama. Karena hantu mereka terpengaruh nyanyian duyung. Duyung ini meningkatkan nyanyiannya. Lin Yu sadar kalau ini sudah berakhir. Saat itu ada sebuah gelombang suara yang menyebar. Ada sosok wanita yang mengatakan, "Bim." Gelombang suara itu semakin keras dan membuat para duyung terganggu. Xuanhua kembali sadar dan menoleh ke atas. Dia dengan cepat menggunakan flash, membawa tuannya menjauh dari pusaran air. Lin Feng bertanya, apa tadi ada seseorang? Lin Yu bersyukur bisa selamat untuk kedua kalinya. Para duyung ini tidak menyerah dan nggak mau mangsanya lepas. Tapi saat itu ada sosok hantu dengan wujud ikan paus dengan tanduk di kepalanya. Paus itu melompat dan menyebarkan gelombang suara. Nama hantu ini adalah Bobo, hantu abis tingkat 3. Lucu juga ini hantu, jadi pengen punya. Bobo menyebarkan sonarnya ke arah para duyung dan karena itu duyung ini tidak jadi melanjutkan perburuan dan memilih untuk melarikan diri. Datang wanita dengan pakaian seperti bajak laut, namanya Monica. Monica Desa, Master Hantu tingkat 3. Dia bertanya apakah mereka ini baik-baik saja. Lin Feng berterima kasih dan berkat Monica mereka selamat. Monica bilang selama kalian baik-baik saja. Monica mengarahkan dua senjatanya ke mereka. Aku bajak laut, tanpa 10 juta koin hantu hidup mereka akan berakhir. Wah, salah orang. Lin Yu ini sultan. Dia langsung mengeluarkan 30 juta koin pada Monica. Monica berenang dalam uang dan kaget. Niatnya itu hanya menakuti mereka dan bercanda saja. Malah dia dikasih uang beneran. Setelah itu Monica memberikan tumpangan ke Lin Feng dan Lin Yu. Monica bilang dia berasal dari Pinnian, semenanjung Hera, markas para bajak laut. Lin Yu memperkenalkan namanya juga, tapi dia sadar kalau Lin Feng memperkenalkan namanya bukan Feng Lin, tapi Lin Feng. Lin Feng meminta maaf dan dia bilang mempunyai banyak musuh dan terpaksa melakukan itu. Setelahnya, mereka sudah sampai di pantai Pulau Hera.
yang menyambut mereka semua wanita segala umur. Mereka sangat senang ketuanya sudah kembali, apalagi berhasil membawa dua lelaki tampan. Monica bilang lupa memberitahu kalau Pulau Hera penuh dengan wanita. Lin Feng tersipu melihat banyak wanita, apalagi Lin Yu yang langsung mimisan. Setelah itu mereka mengadakan makan-makan. Banyak wanita yang terus menggoda Lin Yu dan Lin Feng. Tampaknya Lin Feng tidak menanggapi mereka dengan baik. Lin Feng masih setia kepada Yan Yan. Monica bilang dibesarkan oleh hantu dan mereka dibesarkan untuk melayani malaikat di masa depan. Karena itu Monica tidak suka dan tidak menerimanya. Dia pun membentuk sebuah kelompok bajak laut dan menemukan One Piece. Jiang Wei tampak cemburu melihat Monica yang terlalu menempel ke Lin Feng. Monica juga bilang ada kekuatan yang sangat menakutkan di dasar laut, yang bahkan malaikat pun tidak mau mendekatinya. Lin Feng kaget ada kekuatan mengerikan lain di bawah laut yang bahkan bisa menakuti malaikat. Apakah ini yang membuat kehancuran dunia di masa depan? Sepertinya bayangan kota sebelumnya berhubungan dengan makhluk ini. Monica tersentuh dengan cerita Lin Feng yang jauh-jauh dari benua timur ke benua barat. Jadi dia sendiri yang akan mengantarkan Lin Feng ke sana dan menemukan apapun yang Lin Feng inginkan. Pagi harinya terlihat Monica memperlihatkan kapalnya dengan bikini seksinya. Dia bertanya, bagaimana kapalnya? Kalau mereka sudah siap, Monica akan berangkat ke benua Eropa dengan mereka. Dua pria ini wajahnya langsung merah, tidak sanggup melihat Monica. Monica memang berencana menaklukkan dua pria itu dengan tubuh kebanggaannya. Sementara di belakang semak-semak terlihat rekannya yang iri dan harus segera bertindak juga. Mereka pun mulai berganti pakaian. Monica mengajak mereka ke puncak gunung untuk memuja dewa penjaga sebelum berlayar. Saat itu rekan-rekan Monica muncul dengan memakai bikini mereka yang cantik-cantik. Ketiganya langsung merayu Lin Feng dan Lin Yu. Tujuan mereka jelas ingin keturunan. Monica kesal dan memarahi mereka. Ketiganya melepaskan Lin Feng dan Lin Yu. Lin Feng yang tahu kalau dalam bahaya langsung menarik Lin Yu untuk pergi ke gunung terlebih dulu. Monica melanjutkan memarahi ketiga rekannya itu. Mereka bilang juga ingin menikah dan juga ingin main kuda-kudaan. Akhirnya ada pria di Pulau Hera dan malah diambil semua oleh ketuanya. Monica kesal dan bilang, ayo gunakan metode kita sendiri. Siapapun yang bisa menaklukkan mereka akan dinikahkan. Ketiganya langsung berterima kasih dan memuji Monica sebagai ketua terbaik. Tapi saat itu banyak wanita lain yang berdatangan dan mengikuti persaingan itu. Kalian pilih manusia atau hantu. Hidup Lin Feng benar-benar dipenuhi dengan wanita, tidak hantu, tidak manusia, semuanya mengelilingi Lin Feng. Setelah itu di puncak gunung, terlihat sebuah kuil bergaya barat dan ada satu patung dewi dengan membawa tombak dan perisai. Monica mengatakan itu adalah patung dewi pelindung mereka. Lin Feng dan Lin Yu memuji bagaimana patung itu yang dibentuk dengan sangat indah. Monica dan seluruh wanita di sana mulai berdoa untuk diberikan keselamatan di dalam pelayaran. Monica memimpin mereka dan mengatakan menuju ke negara Eropa dengan kecepatan penuh, ambil uang dan mencuri pria. Mereka bersemangat untuk itu. Lin Yu memikirkan kenapa mereka mau membawa keduanya. Apakah mungkin hanya dijadikan budak? Setelah itu Monica menjelaskan menurut peta, mereka ini sedang mendekati negara adu banteng. Itu sangat cepat, karena mereka memakai kapal Monica. Lin Yu berbisik, dia bertanya ke Lin Feng apakah menurutnya Monica dan krunya agak aneh akhir-akhir ini. Lin Feng juga berpikir itu. Entah itu terjatuh tiba-tiba di depan mereka, atau tidur di kamar yang salah dan menepati kamar Lin Feng. Dan itu sering terjadi akhir-akhir ini. Itu adalah metode memikat para kru agar bisa menarik perhatian dua pria ini. Monica bilang, bangun anak-anak.
Itu adalah kapal dagang armada malaikat. Saat itu ada satu hantu yang wajahnya seperti Squidward. Dia bertanya siapa yang berani mencegat kapal Buddha untuk Tuan Malaikat. Bobo dan Monica terbang menghadang hantu gurita itu. Saat itu, lukisan hantu Jiang Wei sudah menyelimuti tubuhnya. Dan tanpa tunggu lama, Jiang Wei langsung mengalahkan hantu Squidward. Lin Feng bilang ini untuk membayar kapal Monica. Tapi Monica bilang itu tidak cukup. Di dalam hatinya dia kesal sudah lama mengincar Lin Feng agar terpikat kepadanya. Tapi tidak berhasil. Pertempuran yang terjadi di kapal juga tampaknya sudah dimenangkan oleh pihak Monica. Lin Yu bilang di kapal ini hanya ada budak wanita dan tentara malaikat, tidak ada harta lainnya. Monica pusing, dia akan membawa semua budak wanita itu ke Pulau Hera. Saat itu Lin Feng mendengar suara memanggilnya. Setelahnya Lin Feng menuju ke wilayah hantu Yu Hui. Dengan gembira Yu Hui bilang berhasil. Yu Hui sudah sepenuhnya mengendalikan tubuh aslinya dan pemulihannya 100%. Yu Hui menjadi hantu tingkat mimpi. Lin Feng menyentuh wajah Yu Hui dan merasakan perbedaan. Yu Hui bilang, dia sudah pulih sepenuhnya. Sekarang Yu Hui bisa menggunakan tubuh manusia dan kemampuan hantunya. Saat itu, api Phoenix membakar mahkotanya dan membuat tampilan baru yang lebih menyegarkan dan semakin menawan. Ini adalah stat dan kemampuan Yu Hui setelah pemulihan penuh. Dia mempunyai kemampuan baru memadatkan api menjadi sebuah busur dan anak panah. Lin Feng sangat kagum setelah mempunyai tubuh fisik. Bahkan emas dan sinar matahari pun tidak berpengaruh. Itu sungguh hebat. Yu Hui dengan gembira mengajak Lin Feng berkeliling. Lin Feng bertanya apakah Yu Hui mengingat sesuatu di masa lalu. Yu Hui membenarkannya, semua ingatan itu terlihat jelas dalam otaknya. Yu Hui menangis. Dia senang, mengatakan beruntung bisa bertemu dengan Lin Feng. Tak selang lama setelah itu, Monica yang berada di atas tiang kapalnya melihat jauh ke depan. Monica melihat sebuah daratan besar dan berkata, "Kita sudah sampai." Oke, sampai sini dulu ceritanya. Itu tadi chapter 162 sampai 169. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton videonya sampai selesai dan sampai jumpa.